Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil? Ketika membuka media sosial atau berjalan-jalan, tiba-tiba saja kamu merasa tertinggal. Seolah hidupmu dinilai dari pencapaian orang lain. Mobil mereka mewah, rumah mereka indah, karier mereka cepat naik, sementara kamu merasa jalan di tempat. Bisikan di benak menuntun ke jurang perasaan kurang. Mengapa aku tidak seperti mereka? Seperti racun halus, perbandingan ini perlahan merusak kebahagiaanmu. Setiap kali pikiran membanding muncul, kamu mulai menilai kekurangan diri sendiri dan meremehkan pencapaian kecilmu. Kita malah jadi susah bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Pepatah populer bahkan mengingatkan bahwa perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Artinya, jika kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, kita takkan pernah merasa bahagia. Persoalan ini mengikis rasa bangga dan syukur kita atas proses sendiri. Kamu tak sendiri mengalami hal ini. Banyak orang terjebak dalam lingkaran perbandingan, dipengaruhi gambar-gambar sempurna di media massa maupun kehidupan teman sebaya. Namun begitu kita menyadari bahayanya, kita bisa memilih untuk menghentikannya. Setiap kali fokus kita tertuju pada pencapaian orang lain, kita melupakan cerita perjuangan kita sendiri. Daripada terus-menerus mengukur diri dengan standar orang lain, lebih baik gunakan energimu untuk mensyukuri dan mengembangkan potensimu. Renungkan sejenak, sudah berapa lama kamu membiarkan perbandingan mengontrol perasaanmu? Waktunya melepaskan belenggu itu. Kamu lebih dari angka-angka atau label sukses di mata orang lain. Setiap detik yang terbuang untuk membanding adalah waktu yang hilang untuk maju dan mencintai diri sendiri. Bukan hanya perasaan saja yang terkena imbas. Ilmu pengetahuan memperingatkan betapa bahayanya perbandingan sosial. Kajian psikologi menunjukkan bahwa perbandingan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Pikiran kita cenderung mengukur diri berdasarkan apa yang dimiliki orang lain. Menariknya, kita lebih sering membandingkan diri ke orang yang tampak lebih berhasil daripada kita. Akibatnya, kita mudah merasa rendah diri meski sebenarnya kita sudah berusaha keras. Padahal, upaya dan proses yang sudah kita jalani jarang terlihat. Otak kita sendiri bahkan bisa menipu kita saat membanding. Ketika kita membanding, otak kita selektif menyoroti kekurangan diri dan keberhasilan orang lain, tapi mengabaikan perjuangan mereka. Kita memperkuat keyakinan negatif, aku tidak cukup bagus, padahal sesungguhnya kita tidak tahu penuh apa yang orang lain alami. Bahkan perbandingan sosial seringkali memicu perasaan tidak puas yang berlebihan. Para peneliti menemukan bahwa kesadaran adanya ketimbangan sosial, dan misalnya saat mengetahui orang lain lebih kaya atau berprestasi, dapat membuat kita cenderung mengambil risiko berlebih. Pikiran kita jadi merasa harus mengejar, sehingga kadang kita melakukan tindakan nekat. Ilustrasi sederhananya seperti fenomena kepiting dalam ember. Saat satu orang mulai meraih sukses, kita seolah-olah tergoda untuk menjatuhkannya agar kita tak sendirian di bawah. Padahal dengan berpikir demikian, kita justru menyulitkan diri sendiri. Di era media sosial, perbandingan bisa terjadi setiap detik. Kita terus-menerus dihadapkan pada cuplikan hidup orang lain yang tampak sempurna. Foto-foto liburan mewah, hadiah prestasi, hingga momen bahagia di keluarga dan teman. Kita pun mudah terhasut. Seolah-olah semua orang sudah memiliki apa yang kita impikan. Banyak orang merasa rendah diri melihat postingan orang lain yang tampak sukses, padahal kita sama sekali tidak melihat kerja keras dan perjuangan yang sesungguhnya mereka lalui. Kita sering hanya mengira-ngira tanpa tahu cerita di balik layar. Kita sering lupa bahwa yang kita lihat hanyalah ilusi. Kita hanya melihat satu sisi orang lain melalui media sosial. Kita tidak hidup dalam desa kecil yang saling mengetahui segalanya. Kenalan kita bertambah melalui layar, tapi kenyataannya kita saling mengenal secara dangkal. Ilusi inilah yang membuat kita terjebak. Kita membandingkan realitas kita dengan highlight orang lain. Jadi, hentikan scrollmu sejenak. Matikan notifikasi media sosial bila perlu. Saat pikiran membanding muncul, tarik napas dalam-dalam dan sadari bahwa setiap orang punya jalan uniknya sendiri. Alihkan fokusmu kembali pada apa yang sedang terjadi dalam dunia nyatamu. Misalnya, lakukan aktivitas sederhana, baca buku, berjalan santai, atau ngobrol dengan teman keluarga.
Langkah kecil ini membantu mematahkan ilusi media sosial dan mengingatkanmu bahwa kehidupan tiap orang berbeda, termasuk milikmu. Daripada terperangkap iri, lebih baik fokus pada perjalananmu sendiri. Hidup bukan garis start yang sama atau perlombaan menuju finish yang ditentukan orang lain. Matahari pun tak pernah iri pada bulan, masing-masing bersinar di waktunya sendiri. Banyak penulis pengembangan diri mengingatkan bahwa membanding diri hampir selalu tidak adil. Kalau kita melihat kekuatan orang lain dari kacamata kekurangan kita, rasanya kita pasti kalah. Padahal kondisi dan tujuan setiap orang berbeda. Alih-alih membanding, hitunglah berkat yang sudah kamu punya. Fokus pada pertanyaan, apa keberhasilan kecil yang bisa kubanggakan hari ini? Misalnya, hari ini kamu berhasil konsisten berolahraga, belajar hal baru, atau membantu orang lain, semua itu layak untuk dirayakan. Setiap pencapaian kecil adalah investasi yang membuatmu tumbuh. Ingat, hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap langkahmu menuju tujuan sendiri sudah sangat berarti. Kamu juga bisa mendefinisikan ulang arti sukses. Bukan hanya soal gelar atau materi, tetapi bagaimana kamu tumbuh setiap hari, seberapa banyak belajar dari kegagalan, atau seberapa besar manfaat yang kamu berikan pada orang lain. Tidak ada salahnya bangga dengan hal-hal sederhana. Mungkin bakat seni yang mulai kamu asah atau keberhasilan mengalahkan rasa malas sendiri. Ketika kamu mulai fokus pada proses pribadi, perbandingan tak lagi punya tempat dalam pikiranmu. Saat kita terus membanding, kita sesungguhnya melepaskan penentuan nilai diri kepada orang lain. Ini disebut sebagai outsourcing identitas. Kita membiarkan standar orang lain menentukan betapa berharganya kita. Padahal nilai diri sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang bisa kita kalahkan. Ia melekat pada diri kita sendiri, terlepas dari prestasi siapapun di samping kita. Menyadari ini bisa membebaskanmu dari kecemasan yang tidak perlu. Mulailah bangun kepercayaan diri berdasarkan nilai-nilai pribadimu. Misalnya, jika kamu ingin hidup sehat, daripada berpikir aku gagal karena dia lebih sehat dariku, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku melakukan sesuatu yang mendekatkan ke gaya hidup sehat hari ini? Dengan mengganti perspektif dari aku kalah menjadi apa langkah kecil berikutnya, kamu mengarahkan energi untuk maju, bukan terpuruk. Ingatlah, setiap tantangan dan kegagalan yang pernah kamu lewati justru memperkuatmu. Saat gagal pun bukan berarti kamu tak berguna. Itu tanda bahwa ada pelajaran berharga yang bisa diambil. Fokus pada proses ini. Beri penghargaan pada dirimu sendiri saat mencoba hal baru atau berani keluar dari zona nyaman. Ketika kamu mengenali kebaikan dan pencapaianmu, meski kecil, dalam setiap hari harga dirimu tumbuh kokoh. Setiap pencapaian besar diawali oleh proses panjang yang mungkin tak terlihat orang lain. Kita sering lupa ini dan terpaku pada hasil instan orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur, bukan hanya dari pencapaian semata. Banyak psikolog dan penulis motivasi menegaskan bahwa kebahagiaan bukanlah akibat langsung dari pencapaian tertentu, melainkan buah dari menghargai apa yang sudah kita miliki. Dengan kata lain, jika kita terus memandang keluar dan mengabaikan berkat hari ini, kita mungkin kehilangan kesempatan bersyukur yang sejati. Mulailah praktik syukur setiap hari atas hal-hal sederhana, bangga karena berhasil bangun pagi lebih awal, senang karena menikmati makanan enak hari ini, atau terhibur karena menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Berhentilah merasa kurang karena belum punya yang lain. Tidak ada yang di luar dirimu yang mampu memenuhi kekosongan batinmu, dan kasih sayang sejati bermula dari dalam dirimu sendiri. Artinya, apapun yang kamu cari di luar bukanlah sumber kebahagiaan sejati. Alih-alih mengutamakan apa yang belum dimiliki, fokuslah mengisi kekosongan itu dengan menghargai diri, berbuat baik, dan menjalani nilai-nilai penting bagi hidupmu. Lakukan hal-hal kecil yang meningkatkan perawatan diri, meditasi singkat, menulis jurnal syukur, atau berbicara baik pada diri sendiri. Jika pikiran membanding muncul, gantikan dengan afirmasi positif. Aku bangga dengan usaha kecilku hari ini. Atau setiap orang punya jalannya, ini jalanku.
Latihan konsisten seperti ini perlahan akan memperkuat kebiasaan menghargai diri sendiri dan mengikis kebiasaan membanding. Pesan penting hari ini sederhana. Berhentilah menyiksa dirimu sendiri dengan terus-menerus membandingkan kehidupan. Kamu berhak bahagia tanpa harus menunggu menjadi lebih baik dari orang lain. Semua orang di sekitarmu pun punya perjuangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna. Daripada terus merasa kurang, tanyakan pada dirimu, apa hal baik yang bisa aku syukuri hari ini? Jadikan pencapaian pribadi sebagai tolok ukur, bukan pencapaian orang lain. Hidup ini memang bukan kompetisi, melainkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik dirimu. Kamu cukup apa adanya, punya kekuatan dan potensi besar. Jangan biarkan bayang-bayang pencapaian orang lain membatasi langkahmu. Setiap pagi beri kesempatan pikiran positif untuk tumbuh. Gantilah keraguan dengan tekad bahwa hari ini kamu memilih fokus pada pencapaian pribadimu. Kamu memiliki keunikan dan kemampuan yang tak dimiliki orang lain. Saat kamu benar-benar mencintai diri sendiri, siklus perbandingan itu terhenti. Perlu diingat, setiap orang punya timeline hidupnya sendiri. Ada yang cepat mencapai tujuan, ada juga yang perlahan tapi pasti. Itu normal. Kamu tidak perlu memaksakan diri mengikuti standar orang lain. Kebebasan sejati datang saat kita menghargai setiap langkah dalam perjalanan kita sendiri. Berikan dirimu ruang untuk berkembang tanpa merasa bersalah. Jika hari ini kamu belum mencapai sesuatu, ingatlah bahwa perlahan tapi pasti kamu sedang tumbuh. Katakan pada diri sendiri, aku bangga dengan usaha yang telah kulakukan. Ketika kamu berhenti membanding dan mulai merayakan prosesmu sendiri, pintu kebahagiaan sejati akan terbuka. Mari tutup jendela perbandingan itu, tatap jalurmu sendiri dan langkahkan kaki dengan penuh percaya diri. Kamu sudah berharga dan layak merasakan kebahagiaanmu sendiri. Mulai sekarang fokuslah pada dirimu sendiri, karena di sanalah kebahagiaan sejati menanti.